على حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكف أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي عبد علي ومن شيخنا وعلمنا حقنا علينا من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات رب ارحم يا محمد وسلم وسيد الوالد الحمد عبد الرحمن والسقاب وإلى روح الحمد وكافة الأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله خصوصا من لازم من مجلسنا ولمن حضر وعمر واعتمر في هذا المصلى أن الله كريم يغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وخصوصا الشيخ عمر بن أحمد بارجة صاحب الكتاب الأخلاق البنين الله كريم يغشاه بالرحمة والنفعنا بأسراره في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 21 IBB. Wakadzalika ya. Wakadzalika idza ghalita fi hikayati. Ya nomor 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa kadzalika idza ghalita fi hikayatihi aw khabarihi fala tadhhak alayhi ولا ترد عليه بجفاء بأن تقول له كلامك غير صحيح ولكن أرشده إلى غلطه بلطف قائلا ربما كذا على ما أظن كذا وإذا لم يقبل تنبيهك فاتركه وشأنه وإياك أن تتنازع معه وإن كان الحق معك وفي الحديث من ترك المراء وهو مبتل بني له بيت في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة. والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرشود توبة النصر صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وكذلك إذا غلط في حكايته. Para jemaah sekalian, kita lanjut kajian tentang adabul muhadatsah. Adab ketika kita berbicara, ya, berkata bersama teman kita, ya. Jadi ada aturan di dalam agama yang harus kita pahamin.
Sehingga kalau kita benar-benar ikutin, insya Allah di situ ada kenikmatan di dalam bermuhadatsah. Wa kadzalika idza ghalita fi hikayati. Kalau teman ngobrol kita dia salah fi hikayati di dalam menyampaikan sebuah kisah. Ya, terkadang kan ada orang suka cerita. Ya. Dalam cerita karena kita udah tahu nih salah nih, nggak pas kalau orang bilang ya. Au khabarihi atau info yang dia kabarin juga salah. Ya, beritanya salah. Kadang-kadang kan ada kan udah info udah expired ya kan. Udah gitu salah lagi kan. Dia pakai dikirim lagi. Ya, banjir gitu kan. Padahal kagak ada apa-apa di Ciliwung ya kan. Jadi yang nggak tahu pada mana. Jangan falatul haq. Jangan intikasi stiker ya ngakak ya. Jangan kasih stiker ngakak. Jangan gitu ya kan. Ada gitu kan. Nah, di sini ini dulu ceritanya begini, langsung ketemu. Kalau sekarang kan kita kan yang namanya mukhotobah kita sekarang nggak pakai ketemuan. Ya, kalau dulu pakai ketemu mau cerita ya ada orang. Kalau sekarang kisah lain lagi ceritanya dunianya udah luar biasa. Ceritanya di kamar tapi mubasyarah, tahu mubasyarah? Live dia kan. Nah, langsung. Nah, itu bagaimana falatul haq. Jangan inti muncul tahu-tahu ketawa. Jangan. Kenapa inti ketawa? Ntar yang lain hati boleh gimana? Jangan ketawa. Tapi nanti ada. Ya, inilah ya wala tarudda alaihi bijafa. Jangan inti sanggah dengan ya stiker agak beringas. Kan ada stiker beringas tuh. Ya, yang wajahnya merah banget begitu, ya kan? Nah, jangan, ini luar biasa ya. Wala tarudda alaihi bijafa, atau dengan kalam-kalam yang agak kasar, jangan. Ya. Bi antagula lahu, di sini diberikan contoh oleh musanniful kitab Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baroja dengan kalimat kalamuka ghairu sahih. Ya, kalamuka ghairu sahih. Infomu ya enggak valid ya atau kayak gitu. Omongan lo enggak benar, nyasar, ya kan? Cerita inti salah. Kalau bahasa Betawi nggak jelas lu ngomong gitu kan. Nah, itu tuh kata-kata begitu kalau buat teman kita ya, apalagi teman model kita, teman yang memang ya baperan gitu kan. Kalau baperan beda itu omongan ya kan. Ada baper, ada teman yang kagak baperan. Inti centil gimana? Sebodoh amat. Mudah ada yang begitu, tapi kalau yang baperan kita kudu paham. Ini teman kita teman baperan, kalau kita centil begini besok nggak mau nongkrong lagi. Ya udah jangan deh pakai. Walakin arsyidhu ila ghalatih. Tapi kalau bisa ini arsyidhu. Kalau kata arsyidhu berarti kalau inti main handphone japri deh. Ya, japri, jangan di grup. Nih ilmu nih. Ngasih tahu orang jangan di grup. Tuh, arsyidku. Kalau arsyidku berarti udah WA aja deh. Tuh, WA kan enak, ada yang tahu. Assalamualaikum, afannya. Tadi rame banget di grup gitu kan. Nah, itu kasih tahu tuh bidun fin. Gitu, ini jangan suami juga. Dikasih tahu di grup. Yang nggak tahu jadi tahu. Jangan. Kalau kita tahu ini jadi aib nih buat dia. Kita biar pinteran dikit. Tuh, dewasa nggak ngerti begitu, di situ juga dewasa juga. Jadi kedewasaan di situ. Wah, ntar nih, jangan. Kalau di sini nggak enak. So, ntar bilanginnya pelan-pelan deh. Tuh, udah WA deh, udah afane tadi inti kisah. Ya, bukannya 3, 5, oh gitu. Jadi ngomong 3 gitu kan, nyasar kan, kasih tahu. Besok kan diralat kami dia. So, makanya kalimatnya bilutfin ghailan rubbama kaza ala ma'zun kaza gitu. Ya, bilang begini,
Rubbama kaza alama azunnu kaza. Yang aneh tahu begini begini begini. Tuh kali ya kan mungkin ya antum ya kurang lihat deh tadi, coba deh lihat deh lagi deh. Ya yang aneh tahu begini 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 keterangannya. Ya bahwa besok ya motong sapi, ya seumpama besoknya mau potong sapi kan gitu. Bukannya motong sapi ini, motong sapi di leher yang aneh tahu gitu kan. Hmm, jangan di iya. Wa idza lam yakbar. Nah, sekarang udah dikasih tahu. Ya, ngeyel tahu ngeyel. Kan ada yang begitu tuh dikasih tahu ngeyel aja. Wa idza lam yakbar tanbihaka, inti udah lembut ngelawan. Kan ada yang begitu tuh. Ya, dibilangin ngelawan. Hah, ambeng kayak gitu ya. Teka orang bilangnya. Dibilangin teka. Bagaimana sikap kita ketemu model seperti ini? Fatrukhu wa sya'na. Jangan antum lanjut. Jangan antum lanjut. Ini diajarin nih supaya timbulnya jangan kita nanti kesal terus-terusan. Fatrukhu udah. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Udah. Cukup ya. Ya udah khair ya gitu ya. Asal hello aja deh gitu kan. Ketemu udah khair, udah jangan pakai giso-giso lagi deh. Udah kita udah tahu gisohnya nyasar mulu, ya kan? Udah jangan banyak cerita dan banyak cerita. Tuh. Wa iyyaka an tanadaza. Jangan inti bikin ini masalah berkepanjangan. Yang ujungnya tanazu. Apa itu tanazu? Berantem mulu. Ketemu lagi ribut lagi. Ketemu lagi ribut lagi. Yang diomongin gitu kan dulu. Ya, udah kelarin udah. Tuh, wa iyyaka an tanaza. Tuh, hati-hati inti tanazu. Wa in kana al-haqqu ma'ak, sekalipun memang yang benar inti. Kita udah tahu modelnya seperti ini, dibilangin susah, teka nggak bakalan nerima. Mau urat leher kita keluar, ame yang model begini udah cukup. Jangan kita tanazu, ya sekalipun inti benar. Itu dibilangin nih ayatnya, nih hadisnya, nih nas ulamanya, nih udah lengkap semuanya. Nggak mau diterima juga. Udah gitu juga udah selesai. Jangan diladenin. Capek tuh, ya. Model begitu diladenin, yang paling kita ya kan. Wa fil hadis, ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mirad. Nah, ini di sini nih ada ya hadis. Siapa yang meninggalkan perdebatan. Nah, karena dia tahu nih, siapa yang bisa meninggalkan perdebatan. Wa huwa mubtilun. Wa huwa mubtilun. Kebetulan memang dia ini salah. Ya, dia mau ngebantah, salah, akhirnya dia kagak mau ngebantah. Bunyalahu baitun fi rabatil jannah. Maka orang yang begini akan dibangunkan satu rumah di pinggir surga. Bukan bagian ini nih, di pinggiran aja nih. Karena dia mubtilun. Tapi ketika dia mubtil, dia nggak jadi berdebat dia. Afwan deh. Dia tinggalin, ya, karena dia merasa, wah, Anissa salah, dia nggak mau terusin tuh perdebatan. Maka Allah puji nih orang. Kenapa? Karena kalau dia tetap berdebat akan timbul permusuhan sama temennya. Nah, dia hebat nih, tuh, ngakuin dirinya salah. Dia pribadi tahu bahwa mubtil. Dia tinggalin namanya dia. Allah demen ame orang yang benar begini dibangunin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun. Siapa yang bisa meninggalkan mira' padahal dia ini penuh dengan dalil bukti sehingga dia ini menang dan benar. Tapi dia kagak mau berdebat. Bunyalahu baitun fi a'lal jannah. Maka dia bisa dibangunin surga rumah di surga yang paling kelas. High class tuh, high class. Wow, udah paling nomor 1 deh. Tuh, beda gak? Beda, tanah aja beda, ya kan? Coba kita tanah yang di daerah, dia mana yang paling mahal?
Ini kan, dua kelas kan tanahnya sama. Surga juga ada namanya Haziratul Qudsi. Tuh, Haziratul Qudsi itu kalau orang bilang tuh ya tanah kelas tuh. Ya, tanah yang luar biasa di dalam surga. Buat siapa? Buat orang-orang yang tertimpa musibah, tapi orang ini redho dengan musibah yang Allah berikan. Nah, jadi kita kalau bisa lihat berdebat jangan, nggak usah berdebat. Nggak usah berdebat. Kalau inti berdebat, jadi nggak beres nih urusan nih. Udah tinggalin aja. Walaupun inti benar tinggalin surga buat inti, hebat gak tuh? Kenapa kita berdebat di sini, berdebat yang memang nggak ada, ya dalam arti kata bukan ada perdebatan yang bisa merusak hubungan, ya hubungan pertemanan, persahabatan. Ya, berdua lagi ngomong-ngomong enak, tuh berantem. Ya berdebat masuk begini, waduh, apa? Enggak pakai gue di depan, lu di belakang. Ngurusin apaan lu kata berantem ujung-ujungnya. Nah jangan, kalau inti bisa tinggalin tuh. Ya tiroan, ya tarkul miro, menjauhi daripada perdebatan. Allah bisa bangunin surga yang paling tertinggi luar biasa di dalam baitun fi a'lal jannah, rumah yang indah di dalam surga. Wa fil hadisi la tumari akhak, la tumari akhaka, jangan bantah teman inti, jangan tanazu ame teman. Wala tumazihhu, jangan ya. Kenapa? Nanti berujung perpecahan. Ya, lihat-lihatlah orang ya, kalau kita mau main apa semuanya berdebat apa, lihat ada orang-orang yang enggak rapi nih. Kalau berdebat nggak mau ngalah tuh, nggak mau ngalah. Nah, udah didalilin juga mauan. Nah, udah jangan, kita pintar-pintar ngelihat orang. La tumari akhok. Ada orang dikasih tahu dibantah nerima. Ini dikasih tahu, oh nggak bingung, jangan dia begitu. Wala ta'inhu mau'idan fatukhlifah. Juga jangan punya janji sama orang yang ujung-ujungnya kita cuma bisa ngelontarin janji melulu. Ya, ntar deh kalau kebun laku tuh, gitu. Ntar kalau kebun laku pokoknya aneh berangkatin inti kebunnya laku orangnya kagak, ya kan? Ntar deh, waduh hati-hati loh, ngomong-ngomong begitu enak banget, dipikir enak tuh sekedar omongan aja, ya. Wala ta'inhu, ntar dibeliin inti, ntar dibeliin, terbukti nggak ada, ya. Mana? Ya, cuma janji melulu. Fatukhlifah, maka inti ingkar janji. Nauzubillah, nauzubidzalik. Jangan, ini bakal dipertanggungjawabkan karena hakul adami wajib. Hakul adami karena hak dia tuh. Hak dia mendapatkan sesuatu dari yang kita janjiin, bisa dituntut, dia dituntut terus. Makanya jangan coba-coba, innal ahda kana mas'ul, kan begitu. Ya, waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ul, al wa'dainun, janji sekedar mulut doang. Makanya kalau belum bisa mikir-mikir lagi, belum ada duitnya, ntar ada duitnya bisa nggak inti begitu? Tenang, ntar di polosnya dikasih inti homsin, dikasih homsin, pas ada polosnya itu banyak dua homsin nih, nah, gitu ujung-ujungnya 5.000 ya 5.000, nah yang 45 kemana bung? Ya hati-hati loh ngomong, makanya janji pikirin dulu. Mau nazar, mau apa, mau ini, pikirin dulu mampu apa enggak. Jangan sok-sok mau nazar ini. Kalau urusan ini gue ajak nih, jangan berangkat umroh. Berapa satu bos gue ya, ngomongnya enak kan gitu tuh. Enak pas gol aja. Habis gitu kemana? Tahu. Lu nggak telepon, tahu tentang satu diblokir apa segala macam, nggak ada. Kenapa? Hati-hati, makanya jangan janji, mendingan ada bismillah udah selesai. Kalau janji berat, emang gak ada godaan kita ya, ini kau digodain mau kemana bang, mau kemana, kebanyakan kita aja, aduh, na'udzubillah. Wa in akhta'ta fanabahaka hadun. Nah sekarang gantian, kalau tadi orang yang salah di dalam bercerita, sekarang yang salah inti. Nih, yang salah inti sekarang. Pada bahaka hadun, lalu ada orang
tanbih kita. Kan ditanbih kan kalau salah. Yo ditanbih. Setelah ditanbih, bagaimana? Faqbal minhu tanbih. Terima teguran orang. Oh, afwan nih, tadi antum begini-begini, tadi antum jadi imam, bacaannya, oh begini-begini, jangan ngamuk. Dikasih tahu, apaan? Wah, lepas kuping lu aja udah gitu, luar tuh. Ini imam garis keras nih, ya. Dikasih tahu, ngamuk jangan, dikasih tahu. Cuman kalau memang antum merasa ini, ntar ngomong berdua. Afan tadi ini begini tuh, sebab ada seperti itu. Kadang-kadang pendengaran orang beda-beda. Ada orang baca Sami Allahu liman hamidar. Hamidar ada yang pakai roh. Kita dengar, ini apa kuping gue yang budak apa gimana nih? Sami Allahu liman hamidar. Hamidar apa hamidah? Ada yang hamidar. Emang kita pelan-pelan. Ya kita kasih tahu kalau memang dia salah sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kuntum minaz zalimin. Kuntum ya. Ada begitu kuntum minaz zalimin. Kasih tahu, itu tahu bacaannya. Ini kuntu. Tuh, lihat. Ini kuntu. Bukan innakum kuntum baru gitu. Ini kuntum minaz zalimin. Sama baca ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil kan masih banyak wa bi umbil mukminin. Ada yang begitu? Ada. Jangan langsung ditarik kupingnya, pelan-pelan kasih tahu. Afwan, ya antum bukan bil mukminin tapi mil mukmin, ummil mukminin, kan begitu. Ini banyak-banyak bacaan yang salah harus dirapiin karena mereka memang hafalnya simai, modal kuping doangan. Tuh, nggak ngelihat, kita ngelihat kasih tahu. Tuh, ya. Ini kita harus pahamin. Jadi kembali lagi, terima itu kalau ada yang tegur inti. Ya orang tegur berarti kemungkinan kita punya salah. Jangan merasa kita udah bener dulu. Fala tuzakku anfusakum, jangan inti mengira diri inti udah cakep aja. Ya, orang jelek pasti mandang kita cakep, tapi kalau orang cakep belum tentu bisa mandang kita cakep. Yang bisa menilai kita ini yang lebih dari kita, dia bisa nilai kita. Kalau yang di bawah, ya udah pasti penilaiannya bagus terus. Tuh, makanya ketika ada orang yang lebih dari kita, dia nih bisa nilai kita. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih tahu Afan nih, ya. Antum kalau sembahyang cepet banget nih. Tuh, ngepot kesian, ini kan cepet banget, gak pakai tumak. Nah, dikasih tahu pelan-pelan. Azan kadang-kadang ada. Azan suaranya sembarangan aja bacaannya. Ya kan itu banyak. Ya, waduh. Aduannya banyak. La ilaha illallah. Ini kan ngaco begitu dikasih tahu la ilaha illallah. Ini harus diperhatiin bagi yang tahu tegur ya, apalagi bacaan-bacaan di dalam sholat ya. Bi farahin wasurur, tuh teguran orang inti girang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih deh antum udah ingetin itu akhlak. Walaupun kita ya punya posisi, jadi yang kasih tahu Afwan tadi banyak. Ya Allah terima kasih, jazakallah khair, insyaallah terima kasih Afwan. Kan boleh aja kita lupa. Boleh aja ya. Huruf za kita baca tadi jadi sya, huruf ta kita baca jadi huruf
Huruf ta itu banyak, wajar aja kesalahan. Wasurur, girang diingetin sama orang. Ya, diingetin. Washkurhu ala nasihati. Ucapin jazakallah khair. Jazakallah khair, khair, terima kasih Afwan. Gitu jangan orang nasihatin. Ya siapa lo ya. Pakai dilihatin lah. Jangan ya. Wahzar Allah taqbalal haqqa, hati-hati inti nggak menerima kebenaran. Karena orang kalau nggak menerima kebenaran, fa inna zalika minal kibir. Itu contoh kesombongan. Sombong itu apa? Batorul haq. Nah makanya ada hadisnya tuh. Wa fil hadisi, ada hadis Nabi Muhammad. Al kibru batorul haq. Ay adamu gobuli. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Orang kasih tahu, tidak terima. Ya, nggak terima. Nah itulah kecongkakan kan begitu, sombong. Ya kan? Bahkan pakai komen. Ana khairun minhu. Ya, ana khairun minhu. Ya, dalil iblis dipakai. Ya kan? Dalil iblis tuh makanya bilang, ya, kapan juga gue ya, belis gitu. Tuh belis tuh, makanya dalil iblis banyak banget dipakai. Ana khairun minhu. Itu dalil iblis. Tuh, dari iblis begitu. Ana khairun minhu. Makanya man qala ana khairun bahwa minal mutakabbir. Orang kalau udah ngomong ana lebih khair, ana lebih baik, ana lebih udah ini orang udah masuk kelompok orang-orang sombong. Tuh, kan orang sombong batorul haq. Iblis kan batorul haq, enggak menerima. Sujud mau aba wastakbar. Nah, itu hati-hati jangan sampai kita enggak menerima. Dikasih tahu alhamdulillah. Siapa yang ngasih tahu kita? Ya, emangnya kita siapa yang enggak ada salahnya? Ya, ada waktunya salah ya salah, tapi negur orang pakai adab. Tuh, jangan negur orang salah di tengah-tengah jamaah. Salah lu, jangan. Walaupun jangan, nggak boleh. Sebab kita jaga perasaan. Kita digituin orang gimana? Nggak enak juga sama. Itulah Sayyidina Muhammad akhlaknya. Ya, jangan kita depan orang. Ya, ntar kasih tahu. Ya, karena kadang-kadang dia lupa melakukan hal-hal yang dilarang. Wa min adabil muhadatsati aidon, dan juga termasuk kategori adab di dalam bicara antahtaris minal kalimatil bazi'ah. Jangan sampai ya antahtaris, kita harus benar-benar ya mensterilkan dari kata-kata yang berbau jorok dan keji. Jangan kalau ngomong diperhatiin ya. Lagi kita yang udah taklim soal kemarin masih keluar kata begitu masih keluar. Wah, jangan deh kalau kita udah sering-sering taklim kesana kemari malu. Jangan keluar kata-kata al-bazi. Ya udah jangan, tahan. Ya, belajar tahan. Memang kadang-kadang di jalan diserempet dikit ngomongnya ngaco deh. Ya ngomong ya astagfirullahaladzim, astagfirullah ya. Jangan ya. Pokoknya kata-kata yang bau-bau begitu dibuangin deh ya. Keragunan jangan dibawa-bawa lagi udah ya. Minal kalimatil badzi'ah udah astagfirullah kan ada ganti gitu aja. Ya ganti-ganti kata-kata itu kan astagfirullah la haula gitu ganti ya astagfirullah la haula wala quwwata ya. Jangan kata-kata bazi yang keluar naudzubillah. Udah pakai putih putih lagi udah ya. Kalau putih monyet mau ngapain? Jangan buang ya nggak pantas ya nggak pantas jelek malu ambil baju koko kan. Wa minasabbi, dan termasuk asabbi nyela. Oh ini nyela, udah buang-buangin dikit-dikit pelan-pelan, akhlak kita rapi-rapiin dikit. Iya makanya kita baca begini biar pada kita dapat ilmu ya. Biar kita pada ngerti ya Allah asabbi, jangan nyela, jangan caci maki orang. Ya walani laknat. Ya melaknat orang. Wa qad warada, ada hadis Nabi Muhammad laisal mu'min laisal mu'min, enggak ada tuh sifat orang mukmin. Yang pertama bitta'an. Ya, bitta'ani, pencerca, pencela, enggak ada sifat orang mukmin.
fitnah, ya, nyari-nyari aib orang lain, nggak ada. Ngumbar-ngumbar aib orang, bukan sifatnya orang mukmin, nggak ada. Nongkrong dikit, gibah, nggak ada orang mukmin gitu. Orang mukmin yang benar-benar dia akan jaga. Al-mu'min, al-muslim, man salim al-muslimun min lisani wa yadih. Orang Islam yang benar, nih yang benar nih. Bukan yang pura-pura benar. Ya, yang benar, man salimal muslimun, saudaranya yang lain pada kagak kena mulutnya, pada kagak kena tangannya. Ya dia benar, udah khair. Ya, cerita yang lain aja itu orang yang hebat begitu tuh. Ya teman kita udah mau ini, udah yang lain cerita khair ya. Ya kan ada yang begitu udah khair aja. Ya, dia ada kalau Habib Hud capek dikit-dikit khair aja udah. Ya, gitu aja tuh. Enak udah, bikin khair aja. Ya urusan inti aja, jangan ngajak-ngajak orang gitu. Ini gibah ngajak-ngajak orang. Udah gitu pakai ngamplopin dulu lagi ya. Dengan ngamplopin kita disuruh dengerin nih ceritanya. Ya, gue nggak dengerin. Nah itu kata Abi Alam dulu gitu. Gue ngomong menghindar urusan begini. Dia datang ke rumah. Dia ngomong. Haji, di sini kita bukan ngomongin orang gitu. Kata Bang Haji, bukan ngomongin orang, ngomongin kambing gitu. Ngomongin orang, gue kagak dengerin. Dia ada di depan mata gue. Nah, kayaknya kalau kata Imam Ghazali, belajar kita ilmu tauriah. Kalau udah urusan-urusan yang model begini, bilang aja Afwan, aneh mau jalan, gitu aja udah. Aneh mau jalan, gitu. Oh gitu, ya khair, gitu. Tadi pulang kita jalan. Jalan aneh ke jalan, yang penting menghindari dari. Tuh bilang kalau ada orang kita besok gituin aja, Afwan ya, aneh mau jalan. Begitu. Ya, Afwannya ini dari pagi perut anda belum pernah nasi nih, gitu tuh yang kedua. Ya pegang nih, ya pegang supaya kita kagak dosa. Tuh, karena al-mustami syarikun, orang yang dengar nguping doang kan dia join juga. Tuh, makanya bilang aja gitu, Afwan ya, Afwan di rumah ada orang gitu. Oh di rumah ada orang, pikiran ada tamu kan gitu kan? Nah, boleh ya boleh begitu. Jadi ngebohong boleh untuk menjaga keselamatan agama kita boleh. Ya, kelas kita sih kelas tauriah deh. Ya belum mampu kita jujur yang ini tauriah aja udah. Ya nah, bilang aja Afwan dari pagi aneh tadi pagi buang-buang air. Aneh lagi buang-buang air. Oh dia pikir kan BAB gitu kan. Padahal lagi buang air, orang lagi cebok, buang air. Cebok buang air, buang air ya. Nah itu kalimat-kalimat begitu ya. Jadi bitu'anin wala la'anin, gak suka ngelaknat. Tuh, Nabi Muhammad begitu ya. Nabi SAW, "Uistu mu'alliman wa lam ub'ats la'anan." Aku diutus ngajar kata Nabi Muhammad. Bukan menjadi pelaknat. Makanya nggak ada laknat dari Nabi Muhammad. Ya Allah mahdi gaumi fa innahum la ya'lamun, didoain. Nggak ada laknat buat. Wala fahish wala bazi, sama mutagarib artinya ya sama-sama orang mukmin mulutnya baik. Mulutnya terhindar dari kata-kata yang jelek. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita insyaallah. Wa an tajtanibal ghibata wal ghazib wan namimah. Di dalam berbicara hindari ghibah. Ya, kita sama-sama tahu Ustaz, ghibah itu apaan? Zikruka akhok ma yakrah. Inti ceritain sesuatu yang ada pada saudara kita, ya. Ma yakrah, di mana dia kalau dengar marah. Dan memang ghibah itu sesuatu yang ada, nggak boleh. Ya, makanya Rasulullah ngingetin hati-hati. Ya. Wal kadzib wan namimah, juga dusta juga namimah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi. Kata Allah, kira-kira inti nih mau gak salah seorang di antara kalian
Kalau disediain daging saudaranya, bukan daging kambing nih, daging saudaranya yang udah jadi bangke, ane suguhin buat inti ini, maaf ya, Dorbul Amsal di sini Allah yang bikin langsung. Tuh, bahasanya dari Allah langsung kan tuh. Mau gak inti ya disuguhin daging saudara inti yang udah jadi bangke, artinya udah meninggal. Tuh, dipotongin tuh palanya, ya kakinya, foto nih. Kira-kira itu kan dahsyat banget. Daging saudara lagi. Bukan bilang daging kambing atau daging yang lain, daging saudara inti. Kenapa yang inti omongin kan saudara inti? Yang inti ceritain keburukannya saudara inti. Sekarang Allah suguhin tuh dagingnya mentah-mentah buat inti. Dagingnya udah mayit. Allah katakan pakar itu, inti semuanya nggak ada yang sanggup. Inti semua nggak ada yang sanggup untuk makan seperti itu. Artinya apa? Dosanya kayak apa? Coba bangkit saudaranya dimakan, gila apa? Gila gak tuh? Gila, sama juga berarti orang yang gibahin saudaranya termasuk orang yang gila, yang nggak tahu jijik. Saudara lo hajar juga. Na'udzubillah min dzalik. Enggak tahu nih gibah, sedapnya minta ampun. Gibah sedap enggak? Lagi gibah sama orang yang inti, enggak harman gitu. Nah itulah di situ tuh. Makanya enggak gampang. Dulu Allah yarham Kiai Haji Bahrul Razi waktu ngajar kitab ini juga kitab Adabul Akhlaqul Ibadah. Beliau ngajarin mengenai doa kalau kita sebelum tidur, jangan lupa itu baca Allahumma gfirli waliman ightabtuhu. Allahumma gfirli waliman ightabtuhu. Ya Rabb, ampuni aku dan ampunin orang yang aku gibahin. Tuh, kan kita nggak tahu tadi kita gibahin siapa dari pagi, siang. Nah, malamnya itu kita istighfar. Makanya disuruh Aisyah jangan lupa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Bacain, kenapa kita banyak salah ya sama orang-orang biar diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis wallahu a'lam bishawab. Kabura khiyanatan. Sallallahu alaihi wal afiyah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أغسل كل واستر لنا وكل ذي أوجيرة والمسلمين أجمع عدلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول أعطى بكل صلى وسلم عليه عدل وآله إذا تقصص والحمد لله في البدء والحمد لله.